Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti. Saya mengajar di SLB BC Al-Barkah, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 2015 008 94202 dan nomor NIM 23001 0392 280025. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di unit kerja saya untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Untuk itu, saya memohon masukan dan bimbingan kepada Bapak Ibu penguji dan pamong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ari. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mengabsen dulu. Oke, kita absen dulu ya. Kita cek kehadirannya. Ari Pratama. Ada. Ini Fatihatu. Hadir, Bu. Sofianti. Tina. Hadir. Oke, jadi semua pada hadir ya hari ini. Gimana hari ini? Semangat gak semuanya? Harus semangat ya untuk belajarnya. Supaya tambah semangat, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot asik, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat adil makmur sejahtera, di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang organ tubuh di sistem pencernaan. Dan minggu lalu kita telah belajar mengenai organ-organ tubuh yang penting di dalam tubuh kita dan fungsinya. Sekarang kita akan mengenali atau belajar tentang organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita, terutama di daerah perut. Aku mau tanya, apakah kalian pernah mengalami sakit perut? Pernah. Apa penyebabnya? Tidak tahu. Jadi kita akan mencari tahu apa penyebab kita mengalami sakit perut di pembelajaran kali ini ya. Nah, kita tonton dulu video pembelajaran ini. Teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis salji, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh pemilik kerongkongan untuk membuat makanan segera masuk ke dalam lambung. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berada seperti ayam dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan
Enzim peptin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita boleh ke toilet ya? Ini baru Kamu ini masuk ke belum kok. jadi masuk dulu ke Selanjutnya, makanan dicecah usus halus. halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran Panjang ya. karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Berarti berarti apa? Usus yang Sekarang 3 orang ya. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian. Ada 3 bagian. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari dengan bantuan getakan pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh penjara pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Ini hati, ini yang perlunya Mencerna lemak. membantu proses pencernaan. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Makanan diserap Di seluruh sari-sarinya. dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan dibiarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Dilanjutkan usus besar. Menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang Menyerap lagi vitamin mineralnya pada usus oleh besar. usus besar Terdapat ya. bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana yang mules? Gimana dengan mules katanya? Organ terakhir yang bernama rektum Ini ada tuh. muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat Rektum penyimpanan adalah feses sementara. penyimpanan feses Jika sementara. tidak feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah tangkap yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Keluarnya feses atau kotoran. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya mau dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Ini kita bahas bersama di video selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Tadi sudah tahu ya kenapa kita itu sakit perut dan mulas ingin buang air besar. Jadi apa yang membuat kita ingin buang air besar atau membuat kita mulas? Tahu. Tadi itu di rektum. Di rektum tadi nah di sini di rektum. Ini adalah tempat penyimpanan feses sementara. Jika di sini penuh, tempat penyimpanan feses ini penuh, maka akan mengirimkan respon ke dalam otak yang membuat tubuh merasa ingin membuang air besar, membuang kotoran dalam tubuh. Selanjutnya, setelah kita menonton video pembelajaran berikut, Ibu mau mengulas kembali apa yang kalian lihat di video berikut tadi. Tadi itu ada apa? Lambung. Lalu apa? Usus apa? Usus halus. Betul. Usus besar. Di dalam hati terdapat apa tadi? Empedu yang membantu proses pencernaan. Lambung adalah tadi fungsi dari lambung adalah kantung atau penyimpanan makanan sementara. Jadi si makanan di lambung itu diolah atau dipotong, diremas-remas menjadi lebih halus. Setelah itu dari lambung menuju ke
Usus. Ada berapa bagian tadi usus? Usus halus ada berapa? 3. Tiga. Hebat. 3. Usus apa saja tadi? Usus 12 jadi usus kosong dan usus penyerapan. Nah, vitamin dan mineral di dalam tubuh kita itu diserap oleh usus penyerapan ya, lalu menuju ke usus besar. Di sini juga terjadi proses penyerapan. Sedangkan di usus halus ini vitamin dan mineral itu dalam tubuh kita disalurkan lagi ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui aliran darah. Seperti itu. Tadi ini di sini apa namanya? Usus besar. Usus besar. Di dalam usus besar ada apa tadi? Bakteri. Bakteri baik ya. Namanya apa? E. coli. Ya. Betul. Bakteri E. coli itu membantu proses pembusukan makanan dalam perut. Setelah proses pembusukan oleh bakteri E. coli, lalu ke sini. Apa namanya ini? Rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara. Nah, kalau ini penuh tadi mengirim sinyal ke otak ya, respon ke otak. Iya, betul. Tepuk tangan. Lalu dikeluarkan melalui lubang apa tadi? Lubang anus. Lubang anus tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Lalu kita sini. Kanan atau pembelajaran kita yang lebih lengkapnya dari sini. Tadi Ibu menanyakan, pernahkah kalian merasa sakit perut? Pernah. Sudah ketemu ya jawabannya, tapi kita belum mencari tahu apa penyebab selanjutnya. Misal apakah itu dari penyakit atau dan lain sebagainya. Nah, tahukah kamu kemana perginya makanan yang kalau kita makan? Dibuang akhirnya. Tapi sebelum dibuang ada proses pencernaan. Jadi makanan yang masuk ke dalam apa ini? Sebelum masuk ke dalam tubuh itu dimakan menggunakan mulut. Dari makanan, dari mulut menuju kerongkongan yang didorong oleh lidah. Kan gitu kan? Jalan ke sini ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi apa? Penghalusan atau gerakan peristaltik. Gerakan itu meremas yang dilakukan oleh kerongkongan. Diremas makanan di sini. Diremas lalu setelah makanan diremas di sini menuju ke lambung. Ya, lambung. Apa fungsi lambung? Fungsi lambung adalah seperti kantung penyimpanan makanan sebentar. Lalu di lambung itu terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, di dalam lambung tadi kan terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa itu proses pencernaan mekanis? Proses pencernaan mekanis itu dilakukan oleh dinding lambung. Nah, dilakukan oleh dinding lambung ini. Si makanan dipotong-potong lagi, diremas-remas lagi sehingga menjadi lembut. Lalu dilanjutkan dengan proses pencernaan kimiawi. Apa proses pencernaan kimiawi itu? Proses pencernaan kimiawi itu adalah yang dilakukan oleh detak lambung. Nah, dari sini ada 3 kandungan detak lambung. Yang satu enzim pepsin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi peptol. Lalu enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Tahu kasein seperti zat besi. Jadi membuat kalau diserap oleh tubuh tersebut kita bisa menjadi tinggi. Asam amino mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bisa makanan kita tuh terlalu pedas atau terlalu asam. Nah,
Di dalam asam amino itu, jika kita mempunyai lemah, kita akan tambah rasa sakit. Jadi, kalau jika ada masalah sakit perut, nah di sini ada kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh yang tidak bisa dicerna atau dilawan oleh asam amino itu. Jadi tidak terbunuh kuman-kumannya oleh asam amino. Selanjutnya, nah kemana selanjutnya? Ke usus halus. Ada berapa bagian di usus halus? 3. Satu, usus 12 jari. Lalu ke usus kosong. Usus halus, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Iya, betul, usus penyerapan. Di dalam usus halus ada tadi 3 usus itu ya. Yang pertama usus 12 jari. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah empedu adanya di mana tadi? Di hati. Ya, di sini ya. Lalu dilanjutkan ke usus kosong, mencerna lebih lanjut makanan dari usus 12 jari. Dilanjutkan lagi ke usus penyerapan. Di usus penyerapan itu vitamin dan mineralnya diserap oleh dinding usus yang terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang akan menyerap sari-sari makanan. Lalu dialirkan lagi ke tubuh melalui apa? Aliran darah. Tidak, selanjutnya ke usus besar ya. Apa fungsi dari usus besar? Fungsinya menyerap cairan dan vitamin dari sisa makanan. Dari usus halus kan lebih lembut, lebih halus yang makan lembut. Diserap lagi vitamin dan mineralnya oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri bernama E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri baik ya, yang membantu proses pembusukan makanan. Setelah dibantu oleh bakteri tersebut, makanan telah dibusukkan, lalulah ke sini. Tadi itu apa namanya? Rektum. Apa fungsi rektum? Tempat penyimpanan feses sementara. Nah, setelah rektum kita mulas. Kenapa mulas? Karena rektum terisi penuh, mengirimkan sinyal ke otak, membuat kita merasakan ingin buang air besar. Yuk semangat, lihat. Tadi sekarang ibu akan mengecek pemahaman kalian ya tentang pembahasan tadi. Ibu akan menyuruh kalian menempelkan nama-namanya sesuai dengan nama ordernya ya. Siapa yang mau maju? Ani boleh? Boleh kan? Oke. Ini dulu. Tapi dulu. Yuk, apa jangan malu-malu. Apakah kalian sudah tahu nama-nama organ pencernaan? Dimulai dari mana dulu? Ini mulut. Nah, lalu kemana setelah dari mulut? Ke kerongkongan ya. Nah nih, udah di sini kerongkongan. Tadi jangan melamun. Sip, sekarang giliran kita. Jangan melamun. Tina maju ke depan.
Setelah dari apa kerongkongan kemana? Pin makanan menuju lambung. Cari nama lambung. Dimulai dari huruf L. Nah, lambung. Lambung. Oke. Sip. Satu lagi dong. Setelah dari lambung kemana? Hati. Ke usus. Halus. Usus halus. Usus. Nah, halus. Usus halus. Bukan. Usus halus mana? Panahnya lihat. Itu perlu. Nah, usus halus panahnya. Pankreas. Mana usus halus kan? Mana usus halus? Usus halus gambar. Nah, itu usus halus. Yuk, Ari di dalam lambung itu terjadi proses pencernaan yang dibantu oleh apa itu yang hijau? Yang hijau ini apa? Bedu. Siapa ya? Tadi namanya? Mana huruf E? Huruf E. Awalan E. Pak. Selesai. Gimana? Ya. Dibalik. Terbalik Ari. Begini. Ya, oke, giliran Al-Fatihah. Selanjutnya dari usus halus diserap lagi oleh apa? Ini namanya apa ini? Usus besar. Dari katanya dimulai dari huruf U. Iya. Di usus halus, usus besar ini lalu ke apa tadi? Rektum dari huruf R. Iya. Dari huruf R. Oke, ini selanjutnya satu lagi. Apa yang belum? Bawah namanya apa? Lubang anus. Lubang anus untuk keluarnya feses atau kotoran. Oke, terima kasih. Nah, ini yang sudah kalian tempel di sini ya. Dari mulut kemana? Kerongkongan. Dari kerongkongan kemana? Lambung. Dari lambung dibantu oleh lambung dan pankreas. Terus lanjutkan lagi ke dalam usus halus. Setelah di usus halus, usus besar. Lalu dari usus besar ke usus rektum. Dari rektumlah keluar feses melalui anus. Ibu ada lihat, kalian bisa tulis seperti di gambar ya. Kalian kerjakan. Nah, sama ya. Kalian bisa tulis nama-namanya. Jika ada yang sulit atau belum dipahami, boleh ditanyakan.
masukkan ini. Baik. Terima kasih, berarti kalian sudah bisa ya. Ibu sekarang akan mengecek pemahaman kembali tentang organ pencernaan. Ibu tujuh. Kalian sebutkan ya. Ya. Apa ini? Mulut. Mulai dari Mulut. tujuh. Kerongkongan. Tuh, lalu Hati. lambung. Lambung. Hati. Ke lambung. Dari sini di lambung itu dibantu oleh getah dan dihasilkan dari empedu dan pankreas. Setelah dari lambung dicerna oleh lambung lalu ke sini. Usus halus. Usus halus ada berapa bagian tadi? 3. Yang pertama usus 12 jari. Ada lagi usus kosong. Ada lagi yang di bawahnya usus penyerapan. Nah, iya, di sini diseraplah sari-sari makanan yang telah kita makan oleh ujung-ujung pembuluh darah yang dialirkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Lalu dari usus halus dilanjutkan ke mana? Iya, betul, ke usus besar. Nah, disinilah makanan kita diserap vitamin dan mineralnya oleh usus besar. Di dalam usus besar tadi terdapat apa? Bakteri bernama E. coli. Bernama apa? E. coli. Bakteri E. coli berfungsi untuk atau bertugas untuk apa? Membantu pembusukan makanan. Setelah dibusuk atau setelah dilakukan pembusukan oleh bakteri E. coli, lalu kemana? Ke sini, ke rektum. Karena sudah dibusukkan oleh bakteri E. coli, kotoran atau ampas makanan yang kita makan disalurkan ke rektum. Apa yang kita rasakan bila rektum terisi penuh? Mules. Rasa ingin buang air besar. Nah, kotoran tersebut dikeluarkan melalui apa? Anus. Tuh, melalui lubang anus yang ada di belakang kita. Sudah paham ya? Sudah mengerti, alhamdulillah. Sudah ibu tunjukkan dan sudah kalian sebutkan organ-organ pencernaan. Nah, ini ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ya, buat PR di rumah. Ya. Ya, saya kerjakan. Itu namanya apa? Ini namanya apa? Tulis di sini. Fungsi dari lambung tadi apa? Tulis di sini. Ya, alhamdulillah pembelajaran. Apa ini ada yang ditanyakan? Berarti Sudah. semuanya sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Gimana tadi kita hari ini kita mempelajari apa tadi? Organ tubuh, sistem pencernaan dan tubuh sistem pencernaan. Ada berapa? Itu 3. itu 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 rektum dan 7 anus. Tugas empedu dan pankreas hanya membantu proses pencernaan di dalam lambung. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari sistem pencernaan dalam tubuh. Gimana rasanya hari ini pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang? Karena ibu baik. Apalagi Karena ibu. belajarnya menyenangkan karena
menggunakan media yang menarik ya, seperti ini. Tadi seperti menonton video. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu juga nama organ sistem pencernaan dan bagaimana makanan yang kita makan dicerna oleh tubuh. Lalu kita akhiri, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Ari. Silakan Ari. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.